Assalamualaikum, halo teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat selalu dan bahagia. Kembali lagi bersama aku di Catatan Yuni. Kali ini aku akan melanjutkan part kedua kisah dari wanita angkuh itu jadi istriku. Sini aku bantu, aku nggak akan lihat, tanganku saja yang akan membukanya. Kalau nggak percaya, ayo kita ke depan cermin agar kamu bisa mengawasiku. Aku meraih resleting gaunnya dan menoleh ke sembarang arah sambil menutup mata. Udah nih Ran, makasih, lu diem aja di situ. Gue mau ke kamar mandi. Awas lu ngintip gue. Gue colok pakai sumpit. Ucap Kirana yang tidak ada sopan-sopannya. Setelah dia selesai membersihkan diri, dia keluar dengan hanya menggunakan handuk tanpa kimono. Aku yang duduk di tempat tidur menatapnya. Kenapa mata lu? Gak pernah lihat cewek abis mandi? Maaf dek, emang salah kalau aku ngeliat istriku. Istri. Pokoknya setelah berjalan setahun pernikahan gak jelas ini kita harus pisah. Aku menyetujui pernikahan ini hanya karena papa memohon padaku. Dan kalau aku tidak menyetujuinya, aku gak bisa dapat warisan papa. Aku hanya diam tidak menanggapi dan segera menuju ke kamar mandi. Namun Kirana yang akan menuju walk-in close-nya hampir terpeleset karena kakinya yang masih basah menjadi licin. Dengan refleks aku segera menangkapnya agar tak jatuh. Dadaku dan dadanya bertemu walau terpisahkan oleh pakaian dan handuk, aku tetap merasakan buah dadanya yang kenyal saat dada kami menempel. Mata kami saling beradu tatap seperti di dalam drama. Apa lu lihat-lihat? Pasti lu sengaja kan mau pegang-pegang gue? Awas, lepasin, ucap Kirana dengan nada penuh kesal. Kirana pun berdiri dan aku masuk ke kamar mandi tak menghiraukannya. Lu belum jawab gue yang tadi. Pokoknya setelah setahun kita harus pisah, teriak Kirana. Aku yang di dalam kamar mandi masih tak menghiraukan kalimatnya itu. Jantungku berdebar karena dada kami bersatu tadi. Aku segera mandi agar pikiran kotor tidak hinggap di kepalaku. Kami pun makan malam bersama di rumah Pak Santoso. Setelah selesai makan, Kirana duluan ke kamarnya. Pak, Bu, Pak, aku duluan ke kamar ya, mau istirahat dulu. Kirana pun beranjak dari tempat duduknya. Iya nak, kamu pasti lelah juga enggak? Pergilah beristirahat. Kami mau berbincang-bincang dahulu, ucap Pak Santoso padaku. Iya Pak, aku duluan ke kamar ya, ucapku tersenyum dan berlalu pergi. Begitu masuk kamar, aku melihat selimut dan bantal berada di bawah. Sudah pasti aku disuruh tidur di bawah. Aku tak banyak protes, namun sebelum tidur aku menatap wajah Kirana sejenak dan ku kecup keningnya. Aku berdoa agar kelak hatinya bisa luluh dan menyukaiku sebagai suaminya. Untunglah dia tak sadar saat bibirku menyentuh dahinya. Keesokan harinya kami mulai bersiap pulang ke rumahku. Kirana yang tak ingin pergi bersungut-sungut kepada ayahnya. Pah, gak bisa aku tinggal di rumah papa aja. Rumah papa besar, Pah. Banyak kamar kosong. Kenapa aku harus tinggal di rumah dia? Kirana, kamu sekarang sudah dewasa. Kamu sudah jadi istri Saangga. Kamu harus melayaninya seumur hidupmu dan tinggal bersamanya. Tapi, Pah, tidak ada tapi-tapian. Dengarkan suamimu. Kamu harus nurut sama suamimu karena surga istri ada pada suami. Cepat Angga, bawa Kirana pergi. Baik, Pah. Aku pamit ya, Pah. Aku menarik tangan Kirana agar masuk ke mobil rental yang kupinjam. Namun ia menepis tanganku dan berjalan terpaksa masuk ke mobil dengan wajah yang penuh kesal. Sepanjang perjalanan kami semua diam. Ibu dan bapakku pun tak berani bersuara, mungkin karena menantunya ini sedang dalam keadaan emosional. Sesampainya di rumahku, ibu dan bapak juga ikut pamit pulang kampung karena harus mengurus sawit dan karet di sana. Sudah banyak yang mau jual katanya. Ya, mereka adalah pengepul buah sawit dan karet. Nak, ibu dan bapak langsung pulang ya. Kalian berdua baik-baik, jaga kesehatan. Ibu selalu mendoakan semoga rumah tangga kalian selalu baik-baik saja. Kalaupun ada masalah, kalian selesaikan bersama. Jangan mudah bercerita masalah rumah tangga pada orang lain. Nak Kirana, ibu pamit ya. Iya bu, hati-hati di jalan ya bu. Pak, maaf Kirana belum bisa ikut ke sana. Kirana mencium tangan ibu dan bapakku, begitupun aku. Dan jangan lupa segera berikan kami cucu yang lucu, ucap bapakku dan dia tertawa kecil. Mobil travel yang kupesan sudah tiba.
Ibu dan bapak pun berlalu pergi. Ayo masuk Kirana, ini rumahku. Walaupun tidak sebesar rumah papamu, tapi cukup untuk kita dan anak-anak kita tinggali. Nanti bisa kita renovasi lagi jika memang diperlukan. Berharap banget punya anak sama gue. Gak ya, gak akan. Cepetan buka pintunya, gue capek. Iya, bentar. Kode pintunya tanggal lahir aku 1207. Jadi nanti kalau kamu mau pergi keluar dan pulang udah tahu kodenya. Kamu masuk duluan biar aku ambil barang-barang kamu dulu. Lumayan sih rumahnya cukup besar dan bersih. Kelihatannya nyaman sih kalau tinggal di sini. Gumam Kirana yang masih terdengar olehku. Kamu suka rumahnya? Godaku padanya. Apaan sih? Kamar gue di mana? Gue mau kita tidur terpisah. Gue ambil kamar yang besar ini. Kamar di sini cuma satu, Kirana. Kalau ruangan itu aku gunakan untuk menyimpan barang-barang. Ya bisa dibilang gudang mini lah. Rumah sebesar ini kamar cuma satu. Ya lu bisa tidur di sofa atau di mana lah. Yang penting gue di kamar. Kirana, aku suami kamu. Kamu tidak berhak mengaturku. Kamu yang harus menurut padaku. Kita tetap tidur bersama di kamar utama. Kalau kita sudah punya anak, aku akan merenovasi rumah ini untuk menambah kamar. Tegasku pada Kirana agar dia tidak semena-mena padaku. Aku pun berlalu pergi ke kamar meninggalkan Kirana yang terdiam. Kuletakkan koper dan tas berisi barang Kirana di kamar. Aku sedikit emosi barusan. Ku tarik nafas dalam dan aku kembali keluar untuk mengajak Kirana masuk ke kamar agar dia istirahat. Aku merasa bersalah padanya. Namun kulihat dia tak ada di ruang tamu. Aku mencarinya keluar rumah juga tak ada. Ternyata dia sedang berada di dapur dan membuka lemari pendingin. Kirana, kamu ngapain? Gak ada yang bisa dimakan ya di sini. Perut gue lapar nih. Oh, kamu lapar. Biar aku masakin mie telur dulu ya. Aku belum sempat belanja. Setelah beberes, kita keluar beli bahan makanan. Ya udah cepet. Aku pun dengan cekatan memasak mie telur untuk Kirana. Kubuat seenak mungkin agar dia suka. Tada! Mie telur siap dinikmati. Ini kamu makan dulu. Kirana menyuap mie ke dalam mulutnya. Gimana rasanya? Enak kan? Ya lumayan. Nanti aku buatkan masakan yang lebih enak. Lu kalau mau beberes, udah beberes sana, jangan duduk di sini. Kirana, suami atau istri kalau lagi makan harus ditemani, jangan ditinggalkan. Gak baik untuk hubungan. Apalagi kita baru menikah, kita harus membangun hubungan yang baik. Dan satu lagi, tolong bicara kamu diperbaiki, jangan lagi pakai lu gue. Ya terserah gue lah mau ngomong apa, ucap Kirana, aku pun segera mengecup bibirnya. Itu adalah hukuman untuk kamu kalau masih berani bicara lu gue. Berani banget lu nyium-nyium gue. Sekali lagi aku mengecup bibir Kirana dan dia pun terdiam penuh kesal. Secepat mungkin dia menghabiskan makanannya. Dilihat dari wajah kesalnya mungkin ia sedang berpikir aku pria mesum dan sebagainya. Namun aku kan sudah sah menjadi suaminya. Mesum pada istri sendiri nggak apa-apa lah. Kami pun merapikan barang-barang dan segera membersihkan diri karena sudah merasa gerah. Kirana, ayo kita ke swalayan belanja kebutuhan dapur. Pakai apa? Pakai motor. Aku nggak mau pakai motor, bisa kusut rambutku. Ya sudah, kalau gitu aku sendiri aja yang belanja. Kamu yakin berani tinggal di rumah sendirian? Tiba-tiba saja suasana terasa mencekam. Gu, aku ikut aja. Ujar Kirana yang hampir saja menyebut gue, lalu ia segera beranjak. Di sepanjang jalan, hatiku berdebar karena baru kali ini aku membonceng wanita dan jalan bersama. Selang beberapa menit berjalan, kami pun sampai di swalayan. Kami berbelanja semua kebutuhan dapur dan lainnya. Setelah selesai, kami pun segera pulang. Kenapa kamu nggak beli mobil aja sih? Kan lebih enak kalau bawa barang banyak begini, nggak ribet, terus nggak kehujanan, kepanasan pula, ucap Kirana. Sabar ya, nanti pasti aku beli kok. Biar kamu nggak kepanasan, kehujanan, dan kewalahan bawa belanjaan kayak gini. Iyalah, rempong banget aku harus bawa barang-barang ini. Kami pun segera pulang. Sesampainya di rumah, aku segera membantu Kirana membawa belanjaan dan segera memasak untuk makan malam kami. Bukan aku tak ingin menyuruh Kirana memasak,
Aku tahu dia pasti tak bisa memasak karena selama ini asisten rumah tangganya lah yang memasak. Kulihat Kirana tengah memperhatikanku saat memasak. Apakah mungkin dia terkesima? Apakah mungkin dia mulai membuka hati untukku? Aku akan berusaha sebisaku agar dia menyukaiku. Kisahku ini mirip seperti cerita di dalam novel saja, berpacaran setelah menikah. 2 bulan telah berlalu dan kehidupan kami masih sama. Belum ada perkembangan lebih lanjut. Setiap hari aku bangun lebih awal dan menyiapkan sarapan. Selanjutnya aku pergi bekerja dan pulang. Sekarang hari Minggu di bulan ketiga. Entah ada apa gerangan, kulihat pagi ini Kirana sudah ada di dapur. Mas, udah bangun? Sini sarapan dulu. Aku baru belajar bikin omelet. Ucap Kirana sambil tersenyum. Kamu masak, Kirana? Baiklah, aku dengan senang hati memakannya. Tapi nggak tahu sih rasanya enak apa enggak. Cobain aja dulu. Pasti enak kok buatan kamu. Kan dibuatnya pakai cinta. Hehehe. Gimana rasanya? Lumayan Kir, enak kok. Kamu kok tumben mau masak hari ini? Ada apa? Udah bosen dengan masakan aku? Enggak kok. Aku suka masakan kamu, enak-enak semuanya. Cuma aku mikir aja sih, kan aku istrinya. Tapi kok kamu yang masak dan nyiapin segalanya? Maafin aku ya. Selama ini kamu udah sabar ngadepin aku dan aku banyak belajar dari kamu. Ini aku nggak mimpi kan? Cubit aku, Kir. Au, sakit. Aku beneran nggak mimpi. Ya Allah, makasih engkau telah menjawab doa-doaku. Makasih ya Kirana, kamu sudah membuka hatimu untukku. Aku terharu dan kucium kening Kirana penuh kasih sayang. Udah cepetan dihabisin, terus mandi, kita mau pergi ke suatu tempat. Siap Tuan Putri Kirana. Hahaha, apaan sih? Setelah 1 jam berlalu, kami sudah berada di depan showroom mobil. Kirana, ngapain kita kesini? Udah ikut aja ke dalam. Permisi mas, saya Kirana Ananda mau ambil mobil yang saya pesan. Oh Mbak Kirana, ini mobilnya Mbak sudah kami siapkan. Mbak boleh cek dulu sambil saya jelaskan. Kir, kamu beli mobil? Aku bukannya nggak bisa beli, cuma rasanya belum perlu aja. Mas, ini hadiah pernikahan dari papa. Dia bilang dia belum sempat kasih hadiah. Gimana, kamu suka mobilnya kan? Ya ampun papa, kenapa dia nggak bilang ke aku juga? Namanya juga surprise, hehehe. Udah selesai nih, ayo pulang mas. Nanti mobilnya biar diantar ke rumah kita. Kenapa nggak kamu bawa aja sekalian? Aku masih mau berduaan sama kamu. Haha, udah mulai nempel nih. Kami pun pulang ke rumah karena hari sudah semakin sore. Begitu sampai, kami pun berbagi tugas membersihkan rumah. Banyak piring kotor yang harus dicuci sebab Kirana banyak menggunakan wadah-wadah untuk belajar masak. Dia kusuruh menyapu rumah saja. Selagi bebersih, mobil kami pun sudah tiba di depan rumah. Hari mulai semakin malam dan kami membersihkan diri. Setelah itu kami memesan makanan online saja karena rasanya lelah untuk memasak. Setelah selesai makan, kami menonton film horor bersama di ruang keluarga. Di pertengahan film, Kirana mulai ketakutan. Ia memegang tanganku, memejamkan matanya dan mendekat padaku. Aku tertawa melihatnya. Film semakin menegangkan. Kirana pun memelukku hingga menempellah dadanya pada dadaku. Pikiranku yang sudah tak fokus sedari tadi membuatku langsung memegang bahu Kirana. Aku menatapnya dengan intens dan langsung kucium bibirnya. Tidak ada penolakan dari Kirana. Sepertinya ia juga menginginkan hal ini. Bibir kami saling melumat hingga berperang lidah. Keadaan semakin panas. Mas, ayo pindah ke kamar aja. Ucap Kirana yang menghentikan ciuman penuh sensasi itu. Segera kumatikan TV dan beranjak ke kamar. Kami melanjutkan aksi hingga sampailah kami di tahap tanpa busana. Juniorku sudah tak sabar ingin mencari sarangnya. Mas, pelan-pelan ya. Pasti sakit kan? Iya sayang, tenang aja. Kami pun akhirnya melakukan malam pertama kami setelah menikah, sebanyak 3 ronde. Awalnya memang sakit, namun lama-kelamaan Kirana semakin ketagihan dan minta lagi. Aku pun dengan senang hati sangat menyanggupinya. Kami bermain hingga menjelang jam 2 pagi. Begitu kami kelelahan, kami langsung tidur tanpa busana. Hanya selimut yang menutupi tubuh kami. Aku pun tidur dengan keadaan yang bahagia.
Aku berharap rumah tangga kami selalu bahagia, penuh berkah, dan kami segera diberikan momongan agar rumah ini tidak terlalu sepi. Baiklah teman-teman, cerita pun berakhir dengan happy ending. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita dari catatan Yuni. Jika teman-teman suka, silakan di-like dan juga di-subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbarunya.